Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, insya Allah kita masih di tema 3 subtema 1 ya nak ya. Untuk muatan pembelajaran yang berikutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita memulai semua aktivitas kita dengan membaca doa kepada Allah agar semua apa yang kita akan kerjakan itu diberi kelancaran, kemudahan, keberkahan serta diridhoi oleh Allah ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak ibu, masih di tema 3 subtema 1, kita masih di aneka benda di sekitarku. Untuk muatan matematika, ini adalah muatan terakhir di tema 3 subtema 1 ya nak. Kita akan masuk ke hubungan antar satuan panjang. Untuk itu, sebelum ibu menjelaskan materi ini lebih lanjut, ada baiknya anak ibu menyiapkan buku-buku tulisnya dan alat tulisnya serta buku cetak ataupun apa yang diperlukan agar menunjang anak ibu memahami setiap penjelasan yang ibu jelaskan. Karena matematika ini butuh pemahaman lebih agar anak ibu bisa memahaminya ya nak. Baiklah anak ibu, untuk tujuan pembelajaran kita di tema 3 subtema 1 untuk muatan matematika ini, anak ibu diharapkan setelah mempelajari ini atau setelah ibu jelaskan ini, anak ibu diharapkan dapat mengetahui hubungan antar satuan panjang yang umumnya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah kita mulai. Satuan panjang. Nah, panjang itu adalah salah satu bagian daripada suatu benda ya nak ya. Ada banyak aneka benda di sekitar kita yang memiliki ukuran, bentuk, serta warna yang berbeda-beda. Termasuk ukuran tadi. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Dari mana kita bisa mengetahui ukuran panjang suatu benda, dia lebih panjang atau lebih pendek? Kita harus melakukan pengukuran untuk bisa mengetahui dari mana benda itu panjangnya berapa ataupun ukurannya berapa ya. Untuk itu kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Apa itu mengukur? Mengukur itu adalah membandingkan benda yang diukur dengan sesuatu yang kita tetapkan sebagai alat ukur. Nanti Ibu akan berikan contoh lebih lanjut. Kalau kita mengukur suatu benda, artinya kita menggunakan alat ukur. Nah, ada 2 jenis alat ukur panjang yang anak Ibu pelajari, yaitu alat ukur panjang yang tidak baku dan alat ukur panjang yang baku. Sebenarnya kedua macam alat ukur ini sudah anak ibu pernah pelajari di kelas 2 terdahulu. Untuk itu, ibu berharap anak ibu masih ada ingat pelajaran ini karena ibu akan mengulang sedikit dan akan melanjutkan materi kita di tema kelas 3 ini ya nak ya. Kita akan mulai ke alat ukur panjang yang tidak baku. Nah, kalau alat ukur panjang tidak baku ini maksudnya bagaimana? Kita mengukur suatu panjang benda itu menggunakan alat ukur yang contohnya ibu telah tampilkan seperti jengkal tangan, kemudian ada juga depa, ini jengkal tangan, depa, langkah kaki dan tali. Maksudnya tidak baku seperti apa nak? Tidak baku itu maksudnya pengukuran yang dihasilkan dengan menggunakan alat ukur yang ibu sebutkan ini sebagai contoh, itu menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalkan ibu ingin mengukur panjang kasur ibu. Ibu menggunakan jengkal tangan ibu. Kalau ibu mengukur menggunakan jengkal tangan ibu, panjang kasur ibu peroleh 20 jengkal tangan ibu. Namun apabila ibu suruh anak ibu mengukur panjang kasur ibu menggunakan jengkal tangannya, itu menghasilkan ukurannya 35 jengkal tangan anak ibu. Artinya hasil pengukuran tadi berbeda. Ibu tadi menghasilkan ukurannya 20 jengkal tangan. Sementara kalau anak ibu itu bisa jadi 35 jengkal
tangan. Hasil pengukuran ini tidak tetap. Itu yang dikatakan pengukuran yang tidak baku. Artinya hasilnya itu tidak bisa ditetapkan sebagai satu ketetapan karena hasilnya berubah-ubah. Sama juga dengan merentangkan kedua tangan atau mengukur dengan ukuran depa. Ukuran depa anak ibu itu pasti berbeda dengan ukuran depa ayah anak ibu. Ayah anak ibu memiliki rentangan tangan yang lebih panjang. Sementara anak ibu memiliki rentangan tangan yang lebih kecil. Sehingga nanti kalau anak ibu mengukur suatu panjang benda menggunakan alat ukur depa, pasti menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda-beda. Begitu juga dengan langkah kaki. Langkah kaki anak ibu berbeda dengan langkah kaki kakak anak ibu, berbeda dengan langkah kaki Umi, atau berbeda dengan langkah kaki Abi. Ataupun juga berbeda dengan langkah kaki adik. Artinya, pengukuran dengan menggunakan langkah kaki akan menghasilkan hasil yang berbeda. Begitu juga dengan tali. Apabila anak ibu mengukur dengan panjang tali yang anak ibu punya, itu tidak akan sama dengan hasil pengukuran panjang tali yang ibu punya. Nah, kalau anak ibu mengukur dengan menggunakan alat ukur yang hasilnya berbeda, itu dinamakan alat ukur atau pengukuran dengan alat ukur yang tidak baku. Paham anak ibu? Paham insya Allah ya. Nah, pengukuran menggunakan alat ukur yang tidak baku ini biasanya itu dilakukan pada orang yang zaman-zaman terdahulu. Namun, seiring dengan berjalannya teknologi semakin canggih, itu telah ditetapkan alat ukur yang baku. Ya. Nah, alat ukur yang baku itu misalnya seperti yang anak ibu lihat pada gambar. Alat ukur yang baku itu alat ukur yang menghasilkan pengukurannya tetap. Dan alat ukur baku ini bisa diterapkan di dunia secara internasional karena hasil pengukurannya itu selalu sama. Karena selalu sama, maka dia nilainya tidak pernah berubah. Oleh karena itu, biasanya di dunia untuk melakukan pengukuran itu kita menggunakan alat ukur panjang yang baku atau yang telah ditetapkan sebagai alat ukur. Sehingga walaupun diukur di mana-mana akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Paham anak ibu ya? Sebagai contoh, anak ibu memiliki penggaris dan ibu juga memiliki penggaris. Kalau ibu minta anak ibu mengukur benda menggunakan penggaris, anak ibu sebutkan hasilnya, itu akan akurat atau akan sama hasilnya dengan penggaris yang ibu miliki. Karena penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang baku dengan hasil yang sama, ya nak. Jadi, paham anak ibu ya? Setiap benda memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Nah, tahukah anak ibu bagaimana cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang yang baku? Baiklah, nah kita akan mengenali atau mempelajari apa saja alat ukur panjang baku. Agar anak ibu mudah dalam menggunakan atau mengukur panjang benda menggunakan alat ukur yang baku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang pertama itu adalah penggaris ya nak. Ini adalah penggaris namanya dan ini biasanya anak ibu punya ya semuanya. Nah, penggaris ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang yang biasanya itu tidak kurang dari 1 meter. Biasanya itu digunakan untuk mengukur panjang buku, panjang meja, dan lain-lain. Yang biasanya panjangnya tidak terlalu panjang atau lebih pendek dari 1 meter. Dan satuan yang ada di dalam penggaris ini, biasanya hasil pengukurannya dituliskan dalam satuan sentimeter, milimeter, atau milimeter. Itu adalah penggaris. Kemudian adalah yang kedua. Ini adalah meteran kain atau meteran pita. Di mana biasanya anak ibu pernah melihat meteran ini? Baik, meteran ini biasanya digunakan oleh penjahit. Meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur lingkar pinggang atau kepala
atau anggota-anggota tubuh lainnya, karena dia memiliki sifat yang lentur. Nah, meteran ini juga biasanya hasil pengukurannya itu dituliskan dalam satuan sentimeter atau meter. Kemudian yang ini adalah meteran saku kecil atau meteran roll kecil. Ini meteran saku ataupun meteran roll kecil. Meteran roll kecil ini di mana anak ibu biasa melihat? Benar, meteran ini biasanya digunakan oleh para pekerja bangunan untuk mengukur panjang suatu ruangan. Ya, nak ya. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan karena ukurannya yang sangat kecil sehingga mudah dibawa-bawa dan mudah digunakan. Nah, meteran ini biasanya untuk digunakan mengukur ruang kelas ya, lebar jalan ataupun yang lainnya. Bukan lebar jalan, maksudnya ruang kelas ataupun batang kayu gitu ya untuk mengukur bangunan. Nah, biasanya ini ditulis hasil pengukurannya dalam satuan sentimeter ataupun meter. Nah, sementara yang ini itu adalah meteran roll besar. Meteran roll besar ini biasanya juga digunakan oleh para pekerja-pekerja lapangan karena dia memiliki ukuran yang lebih panjang sehingga dia digunakan untuk mengukur panjang tanah, lebar jalan ataupun sebagainya yang biasanya panjangnya itu lebih besar dibandingkan yang lain. Dan ini hasil pengukurannya biasanya dituliskan dalam satuan sentimeter dan meter juga. Paham anak ibu? Paham ya insya Allah. Jadi ini yang ibu tampilkan ini adalah salah satu contoh dari alat ukur panjang yang baku. Artinya kalau anak ibu mengukur menggunakan salah satu alat ukur di sini sesuai dengan benda yang mau diukur, kalau itu dituliskan hasilnya itu akan tetap. Walaupun diukur di Indonesia, di Malaysia, di Vietnam, di Saudi Arabia, kalau mengukurnya menggunakan alat ukur panjang yang baku, itu hasilnya akan selalu tetap. Kemudian anak ibu bisa lihat bukunya ya, di situ ada apabila anak ibu disuruh memilih bagaimana cara memilih atau menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang mau diukur. Sebagai contoh, untuk mengukur tinggi badan, kalau disuruh memilih antara 3 buah alat ukur ini, sebenarnya tinggi badan itu ada alat ukurnya tersendiri ya nak ya. Ada alat ukur tinggi badan, biasanya itu terdapat pada klinik-klinik atau rumah sakit. Namun kalau anak ibu disuruh memilih untuk mengukur alat ukur yang mana yang lebih pantas atau lebih cocok, biasanya kita harus pilih kan. Kalau tinggi badan itu biasanya lebih cocok diukur menggunakan meteran saku. Kalau disuruh milih dari ketiga buah ini. Kemudian kalau untuk mengukur lingkar pinggang lebih cocok yang mana? Iya, pintar. Karena lingkar pinggang itu biasanya diukur oleh penjahit ya. Karena pinggang itu melengkung sehingga kita butuh alat ukur yang lebih lentur sehingga kita pakai meteran pita. Ya, kemudian untuk mengukur panjang meja kelas biasanya menggunakan apa? Iya, biasanya itu kita karena ukuran tidak terlalu panjang biasanya menggunakan penggaris. Namun kalau disuruh memilih dari 3 buah alat ukur di atas, itu lebih cenderung ke nomor 2. Untuk mengukur panjang lompatan teman bagaimana? Sama ya nak ya, masih menggunakan meteran saku. Untuk mengukur lebar papan tulis di kelasmu bagaimana? Sama, masih menggunakan meteran saku. Untuk mengukur panjang halaman sekolah, baru kita menggunakan meteran roll besar. Ini dia, meteran roll besar ini adalah meteran yang digunakan untuk mengukur panjang suatu wilayah atau suatu daerah yang cakupannya lebih besar. Karena dia memiliki gulungan yang lebih panjang ya nak. Apakah anak ibu bisa memahami apa yang ibu jelaskan sampai di sini? Alhamdulillah, insya Allah anak ibu mudah memahaminya ya nak ya. Kita terus meminta taufik dari Allah agar anak ibu mendapatkan kemudahan. Karena
Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia mendapat ya nak ya. Insya Allah. Kemudian berikut ini adalah tata cara mengukur panjang menggunakan pensil ya, menggunakan penggaris. Bagaimanakah cara mengukur panjang sebuah pensil dengan menggunakan penggaris? Aturannya ada dua ya nak ya. Dalam mengukur suatu benda itu berlaku pada semua alat ukur, baik itu penggaris, meteran pita, meteran saku ataupun meteran roll besar, itu berlaku peraturan ini. Peraturan yang pertama, sejajarkan benda yang mau diukur dengan skala 0 pada alat ukur. Jadi, ujung dari suatu benda, letakkan salah satunya atau sejajarkan pas dengan skala 0 pada alat ukur. Ini anak ibu harus letakkan di posisi 0 untuk ujung yang pertama. Ujung yang satunya lagi itu berfungsi sebagai hasil bacaan pengukuran atau hasil pengukuran ini dia. Nah, jadi yang pertama itu harus kita letakkan sejajar di ujung 0-nya pada alat ukur. Kemudian ujung satu lagi pada benda ditempelkan ke bagian alat ukurnya. Dan ujung yang dibaca pada penggaris atau alat ukur itu merupakan hasil pengukuran dari benda tersebut. Seperti halnya pada gambar yang ibu tampilkan, itu terlihat bahwa anak ibu bisa lihat, ibu letakkan satu ujung pensil yang pertama di skala 0 pada penggaris. Dan ini ditulis dalam satuan sentimeter ya. Lalu ujungnya satu lagi itu berfungsi sebagai hasil pengukuran. Dalam hal ini terlihat bahwa panjang pensil itu adalah 8 cm. Paham anak ibu? Paham ya insya Allah ya nak ya? Pintar. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Tata cara mengukurnya yang pertama, anak ibu harus meletakkan setiap ujung anggota benda itu di satu skala 0-nya suatu alat ukur. Baik itu mau alat ukur apapun harus dimulai dari 0. Dan ujung yang satunya lagi itu berfungsi sebagai hasil dari pengukuran. Ya anak ibu paham? Paham ya insya Allah nak ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menangkap apa yang ibu jelaskan. Paham? Paham insya Allah. Anak ibu bisa lihat lagi apabila mengukur panjang balok kecil atau kotak pensil ini ya menggunakan penggaris. Satunya harus diletakkan di ujung 0 dalam skala penggaris. Pokoknya anak ibu lihat harus bisa sejajarkan dengan skala 0 pada penggaris. Kemudian ujung satunya lagi itu merupakan hasil pengukuran. Kalau anak yang terlihat pada gambar, berapa panjang balok atau kotak pensil yang ada pada gambar ini? Lihat, berapa nak? Angka berapa yang ditunjuknya? Angka 0, alhamdulillah. Artinya, angka 0, angka 7. Alhamdulillah, berarti panjang kotak pensil ini ditulis 7 cm. Kenapa centimeter? Karena sentimeter merupakan satuan dari penggaris. Ya, nak ya. Paham anak ibu? Sampai di sini? Paham insya Allah ya, insya Allah. Kemudian setelah anak ibu memahami bagaimana cara mengukur dan telah mengenali apa saja alat ukur baku yang akan kita gunakan dalam mengukur benda di kehidupan sehari-hari, karena banyak beraneka ragam benda di sekitar anak ibu, kita akan mempelajari tangga meter. Tangga meter ini merupakan satuan panjang yang biasa digunakan dalam menuliskan hasil pengukuran dari panjang. Nah, ibu perkenalkan ada 7 tangga meter, yaitu km, hm, dm, mdm, dam, mdm, cm, dan mm. Itu dibaca yang pertama ini adalah kilometer nih. Yang kedua adalah hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi ada 7 tangga ya nak ya. Aturannya bagaimana? Setiap turun satu langkah, kalau turun satu langkah itu dikalikan 10. Paham? Aturannya begitu. Kalau naik satu tangga, kebalikannya. Aturannya dibagi 10.
Jadi maksudnya bagaimana? Ini ya Ibu berikan contoh. Misal kalau turun 1 kali dari kilometer ke hektometer itu harus dikali 10. Kalau turun dari hektometer ke dekameter itu dekameter harus juga dikali 10. Kalau turun lagi dari dekameter ke meter juga harus dikali 10. Kalau misalnya dari hektometer ke meter artinya dikali 100. Mengapa demikian? Karena dari hektometer ke meter itu turun 2 tangga. Artinya turunnya dikali 10 dan dikali 10. 10 dikali 10 hasilnya 100. Makanya kalau dari hektometer ke meter itu harus dikali 100. Paham? Ulang Bu. Oke, Ibu ulang kembali. Nah, perhatikan penjelasan Ibu. Kalau misalnya turun 1 kali itu dikali 10. Turun 2 kali dikali 10 lagi. Maka kalau turun dari kilometer ke dekameter itu turunnya berapa kali anak pintar? 2 kali. Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Artinya kalau turunnya dari kilometer ke dekameter itu harus dikali dengan 100. Paham anak Ibu? Insya Allah paham ya nak. Lalu bagaimana keadaannya bila nanti dia naik Bu? Sudah Ibu jelaskan. Kalau dia naik, konsekuensinya kita harus bagi dia. Kalau naiknya 1 kali, kita harus bagi dia dengan 10. Naik 1 kali, bagi 10. Naik 1 kali lagi, bagi 10. Lalu kalau kita naiknya langsung 2 kali, berarti kita bagi 100. Karena 10 kali 10 tadi kan. Paham? Insya Allah paham. Nanti kita akan masuk ke beberapa contoh untuk bisa memahami lebih lanjut anak Ibu apa yang Ibu jelaskan ini dan lebih mudah ya memahaminya insya Allah. Jadi nak, tangga meter ini wajib dihafal sama anak Ibu. Mengapa demikian? Agar anak Ibu mudah dalam membuat konversi atau memberikan kesetaraan satuan panjang nanti dalam soal-soal. Caranya mudah ya, ada cara mudahnya untuk mengingatnya. Biasanya anak Ibu bisa buat dengan singkatan. Singkatannya bagaimana? KM, HM, DM, CM, MM ini bisa disingkat dengan K, itu ingat kucing. Kucing. H-nya itu hitam. Dalam. M-nya mobil. DM-nya Desi. CM-nya cantik. MM-nya mondar-mandir. Mondar-mandir. Jadi kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Begitu cara menghafalnya supaya anak Ibu lebih mudah. Gimana Bu? Ulang lagi. Baiklah, Ibu akan ulang lagi. Dengarkan lagi ya nak, agar mudah dipahami anak Ibu. Perhatikan huruf depannya. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Kucing hitam, ingat ya, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Mondar-mandir. Mudah ya? Ingat, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Coba contohkan. Tadi udah ingat belum? Tangga meter itu? Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Coba kita buatkan tanggalnya. Berarti K, H, DM, CM, MM. Kita tinggal buat tangganya.
kilometer, ini kan K. Kucing hitam berarti HM. DA, oh berarti dam. M berarti M. D berarti DM. C berarti CM. MM berarti MM. Mudah ya, ingatnya ya, insya Allah ya. Dihafal ya nak ya, tangga meternya agar anak ibu mudah nanti dalam mempelajari kesetaraan satuan panjang ya. Karena ibu akan masuk ke tata cara merubah satuan panjang di contoh-contoh soal yang akan kita bahas. Nah, seperti pada halnya ini. 200 cm itu bisa berapa meter ya? Ada di buku anak ibu halaman 48. Bisa anak ibu buka bukunya karena ibu akan mulai menjelaskan. Sebentar. Halaman 48 ya tadi ya nak ya. Nah, bisa sudah diperhatikan. Oleh karena itu, tadi tangga meternya sudah diingat ya. Ibu akan mulai menjelaskan. Atau kita mulai dulu dari yang lain misalnya. Nah, sudah ingat tadi kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir? Nah, untuk memudahkan anak ibu punya langkah atau cara yang lebih gampang. Misalnya, dia tanya, 7 meter, titik-titik, sentimeter. Maksudnya 7 meter berapa sentimeter? Begitu maksudnya ya. Atau jadi langkah yang pertama anak ibu harus lakukan itu, anak ibu bisa buatkan tangga meter tadi di dalam tabel. Karena itu lebih mudah insya Allah ya. Coba ibu akan jelaskan. Nah, ini kita isi tadi ya, kucing berarti KM, hitam berarti HM, dalam berarti DAM. Ini tulisan ibu agak jelek ya nak, karena ibu menulisnya menggunakan jari. Jadi kurang bagus tulisannya. KM, HM, DAM, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik, mondar-mandir. Nah, kelebihan satu. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik, mondar-mandir. Nah, itu dia. Kalau gitu, 7M berapa CM? Caranya mudah. Nih, lihat. Kalau dia sudah satuan, anak ibu mudah sekali. M, ingat ya, M di sini. Berarti meter. Letakkan 7-nya di kolom M. Letak 7 di kolom M. Dia tanya, berapa CM? Ini kan berarti di CM ini dia mau ya nak ya. Artinya soal yang tadi ini anak ibu tinggal tambahkan 0 sampai ke CM-nya. Artinya 7M itu sama dengan 700 CM. Mudah? Mudah tidak? Mudah Bu, alhamdulillah. Nah, misalnya lagi. Kalau ibu punya 9M. Titik-titik berapa CM? Sama dong. 9-nya ditaruh di M. Berarti 9 taruh sini. Berapa CM? Berarti ingat targetnya sampai CM. Tuliskan 0 sampai di CM-nya. Berarti 900 CM. Mudah? Mudah sekali. Terus Bu, kalau misalnya dia soalnya begini Bu. 25M. Berapa CM? Nah, yang harus anak ibu ingat, kalau dia ada 25 atau 25, satuannya yang harus diletakkan di M-nya. Berarti bukan 2 yang diletakkan di M ya nak, tapi 5-nya satuannya. 5-nya letak di sini, 2-nya di sini. Jadi 25, 5-nya di M. Baru tuliskan CM-nya. Berapa CM? Berarti tambahkan 0 sampai ke CM. Berarti 2500. Kalau nggak mau CM Bu, misalnya berapa? Misalnya 13 CM. Berapa MM? Sama juga.
Ingat ya, 13M berapa mm? Sama ya, Ibu buat di bawah sini biar lebih cukup. Nah, mm ini ya, mm-nya. Berarti 13. Ingat yang ditulis di M-nya 3-nya. 3-nya, berarti satunya di sini. Tambahkan 0 sampai ke mm. 0, 0, 0. Berarti 13000. 13.000. Mudah anak Ibu? Mudah ya, insya Allah ya. Coba lagi sebagai contoh berikutnya yang ada di halaman buku anak Ibu itu tadi kita akan bahas. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Nah itu ya, contohnya itu sudah dijelaskan di situ. Coba anak Ibu bisa lihat. 200 cm berapa meter? Berarti langkah pertama kita harus tuliskan dulu tangga meternya. Tapi kita buat dalam tabel biar lebih mudah. 1, biasanya itu ada 7 ya nak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, ini dam ya, sentimeter dan milimeter. Langkahnya bagaimana yang pertama? Nah, ingat 200 cm, berarti satuannya 0 ya, 200 itu kan. 200 ya, berarti nolnya yang terakhir ini yang diletakkan di cm-nya. Tulis 0 di sini. Berarti 200 itu ke kiri ya nulisnya nak. 200. Nah, 200 cm berapa meter? Nah, anak Ibu tinggal lihat angka berapa yang ada di meter ini. 2, ya udah berarti 2. Paham? Itu soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2 bagaimana? Nomor 2, 500 cm berapa m katanya? Sama, 500. Nah, 500. Coba. 500 cm. 0 yang terakhir ini diletakkan di cm-nya. 0, berarti 500 kita tulis ke samping kiri sini ya. Nah, berarti 500 cm ini berapa meter? Lihat lagi, angka di satuan meter itu berapa? Hanya 5. Berarti dia 5 meter. Paham? Mudah ya. Begitu juga untuk yang nomor selanjutnya, ini sudah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu akan masuk ke soal yang berikutnya di bentuk soal nomor 6. Misalnya 2 meter 45 cm berapa sentimeter. Kalau anak Ibu ketemu bentuk soal begitu, anak Ibu bisa buatnya dalam bentuk begini. 2 meter 45 cm berapa meter? Berarti ini dibagi menjadi 2 bagian, nak. 2 meter, begini ya, misal Ibu buatkan. 2M, 2 meter 45 cm ini berapa sentimeter gitu ya. Berarti anak Ibu bisa tuliskan dulu. Ini artinya 2 meter ditambah 45 cm. Ya, Ibu tuliskan ulang. Ini, bentuk ini artinya 2 meter ditambah 45 cm. Itu artinya ya. Jadi tinggal anak Ibu buat. Meternya harus jadi sentimeter juga. 2 meter, berarti tulis angka 2 di kolom meter. 2 meter berapa sentimeter? Buat 0 sampai ke angka sentimeter, kesatuan sentimeter. 45 cm. Ingat ya, 45 cm. Berarti 5-nya ditulis di cm. 4-nya di sini. Baru karena dia penjumlahan, tinggal anak Ibu tambahkan. Berarti 245 cm. Mudah? Mudah, coba lagi ya. Coba lagi. Insya Allah paham, insya Allah ya. Lagi misal Ibu hapus atau bagaimana ini ya. Ibu buatkan di board yang baru. Misal tadi angkanya berapa? Ibu buatkan dulu. Tangga meter ya. Buat dulu tangga meternya. Tapi jadi tabel meter ya jadinya.
Kalau nggak cukup ya, kita kecilkan ulangnya nak. Aduh, ini bagaimana? Kita bagi menjadi 7 bagian ya. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah ini dia. Kilometer, hektometer, kucing hitam. Apa tadi kucing hitam? Dalam mobil, Desi cantik, mondar mandir. Nah, lagi sebagai contoh tadi di soal yang sebelumnya itu, misalnya 4 meter 32 cm ya. Misalnya 4M 32 cm itu berapa cm? Ingat, kalau 4 meter 32 cm artinya ini sebenarnya 4 meter tambah 32 cm ya nak. Semuanya harus dijadikan cm. Berarti 4 meter, letakkan 4 di kolom meter. Kemudian dia maunya harus ke senti, letakkan 0 ya sampai cm. Terus 32 cm. Enggak, tinggal anak ibu tulis. Angka satuan yang ditulis pada kolom CM ya nak. 2, 3. Baru ditambahkan. 3, 4. Artinya 432 cm. Paham anak ibu? Paham insya Allah ya. Ibu percaya insya Allah anak ibu mengerti. Coba lagi. Misal ibu punya soal lagi yang lain ya. Misal lagi yang tadi contoh soal berikutnya. Misalnya 70 meter 9 cm berapa cm? 70 cm itu ya. 70 cm 70 berapa tadi? 70 M 9 cm ya. 70 M 9 cm titik-titik berapa M gitu ya nak. Sama ya, kita lakukan hal yang sama insya Allah. Ini kita hapus dulu. Nah, 70 M 9 cm berapa M? Artinya ini kan sebenarnya 70 meter ditambah 9 cm kan? Berapa meter gitu ya? Mudah saja. Sama seperti tadi. Oh, dia 70 meter. Kalau dia sudah ada 2 angka, hanya satuan yang diletakkan di M. Ingat, berarti kolom M letaknya 0. 7-nya di mana? 7-nya di kirinya sini. Ditambah 9 cm. Ingat ya, M ke cm. M ke cm ini ya nak. M ke cm itu berarti letakkan 0 sampai kolom centimeter. Tinggal 9 cm-nya. 9 cm ya udah letakkan langsung di sini. Tambahkan. 9007 berarti 7009. Paham anak ibu? Paham insya Allah. Mudah ya. Ibu berharap anak ibu latihan terus di rumah agar lebih memahami apa yang ibu jelaskan penjelasan hari ini. Misalnya ibu ganti lagi soalnya ya. Coba misal sekarang ganti soalnya ya nak. Ganti soalnya ibu punya misalnya 259 cm. Dia nanya berapa meter berapa cm. Nah ini mudah sekali nih. Tinggal lihat aja sama anak ibu. Ini kan satuannya cm. Kita ingat kalau yang ditulis dalam satuan kolom itu hanya satuannya. Tinggal anak ibu buat cm. Di kolom cm letakkan angka 9. Dah, 5 dan 2-nya letakkan di sampingnya. Dah, paham? Berarti berapa meter berapa sentimeter? Yang di kolom meter angkanya berapa nak? 2. Ya udah tinggal anak ibu buat 2 meter 59 centimeter. Mudah? Mudah? Mudah insya Allah. Lagi. Misal ibu punya lagi 475 cm. Berapa M? Berapa cm?
Ingat, yang di kolom CM hanya satuan. Berarti 5-nya di kolom CM, 7/4-nya di kolom sebelumnya. Dah, berapa meter, berapa sentimeter, tinggal dilihat. Di kolom meter angkanya hanya 4. Berarti 4 meter 75 sentimeter. Paham anak ibu? Paham insya Allah ya. Coba lagi. Lagi lah bu, biar cepet pinter. Oke, kita pelajari lagi. Tapi syaratnya anak ibu harus ulang-ulang di rumah. Kalau hanya mendengarkan penjelasan ibu saja tanpa diulang, itu nanti kurang paham. Jadi harus latihan lagi di rumah. Misalnya lagi, 947 cm berapa berapa M, berapa cm? 947. Ingat ya, pada kolom satuan cm yang ditulis hanya bagian satuannya. 7, 4, 9. Artinya yang di kolom meternya berapa? 9. Ya udah, berarti cuma 9. 9 meter, 47-nya milik sentimeter. Paham? Paham insya Allah. Alhamdulillah nak, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Alhamdulillah, ibu berharap anak ibu dapat memahami apa yang ibu jelaskan dengan baik. Dan mudah-mudahan memberikan manfaat serta kemudahan apa yang ibu jelaskan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah. Untuk memahaminya lebih lanjut, anak ibu memohon petunjuk dari Allah. Agar semua ilmu itu diberikan oleh Allah. Dan dibukakan pikiran kita agar mudah menangkap ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari ya nak ya. Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.